Menurut Israel, pejabat penting Iran lainnya dinetralkan dalam operasi. Ya, pejabat Israel memberitahu Fox News bahwa Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib tewas dalam serangan presisi malam hari. Khatib mengelola sel global Iran dan sel tidur di dunia yang pernah mengancam politisi Zanewa serta Presiden Trump. Pejabat ini menyatakan pria itu tangannya berlumuran darah Amerika. Mereka menyebut Khatib sebagai satu-satunya yang selamat dari serangan awal operasi Epic Fury yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Selain 40 pejabat tewas dalam 40 detik, semua ini terjadi saat kita melihat tembakan baru dari Iran. Malam hari, rudal melintasi pusat Israel, sebagian dicegat, sisanya membawa munisi tandan. Sisa-sisanya terlihat di video ini. Di pinggiran Tel Aviv, api muncul di parkiran bawah gedung di pusat negara. 2 orang tewas di Ramat Gan. Kami baru kembali dari lokasi, mewawancarai juru bicara militer. Banyak apartemen di sana rusak parah. Itu terjadi ketika Israel melancarkan serangan baru ke Beirut, menargetkan proksi terbesar Iran di distrik Dahiyeh. Serangan ini terjadi setelah Hizbullah menembakkan roket ke pusat dan selatan Israel. Di sini Anda bisa melihat serangan sepanjang malam di Lebanon dan sisa-sisa di Beirut. Sebuah gedung apartemen hancur total dalam salah satu serangan. Sekarang Israel tidak hanya menyerang Lebanon tetapi juga Iran dengan gelombang serangan baru. Hari ini kita tahu bahwa kemarin pasukan Garda Revolusi diserang di pos pemeriksaan sekitar Teheran. Mereka bertanya pada Trump soal ancaman Iran. Inilah jawabannya saat itu. Mereka sudah lama jadi ancaman, tapi sekarang benar-benar harus diwaspadai. Jika saya tidak mengakhiri kesepakatan buruk Obama, kesepakatan nuklir dengan Iran, kalian sudah mengalami perang nuklir 4 tahun yang lalu. Kalian pasti sudah mengalaminya. Kalian pasti sudah mengalami holocaust nuklir. Dan itu pasti sudah terjadi lagi jika kita tidak membom tempat itu. Inti utamanya adalah kemampuan Iran meluncurkan rudal ke Israel dan sekitarnya. Kekhawatiran yang disebut Presiden Trump. Iran berupaya memperoleh senjata nuklir dan bisa menyerang sekutu di kawasan jika memasangnya pada rudal balistik. Itulah yang digambarkan Presiden sebagai ancaman yang segera terhadap IPN Sinua, pasukannya, dan Israel secara langsung. Trey, The Wall Street Journal menjelaskan langkah-langkah orang Israel dan pejabat intelijen kita dalam mempersiapkan negara menghadapi potensi perebutan kekuasaan. Dan yang mereka lakukan adalah mencoba membombardir markas-markas. Mereka membombardir markas-markas itu, memaksa orang-orang keluar. Para pemimpin itu yang berada di camp-camp atau lorong-lorong bawah tanah, jika mereka dipaksa keluar dari sana, maka mereka telah diarahkan untuk pergi ke kompleks olahraga. Saat mereka berkumpul, lalu dikeluarkan, itu cara sistematis mengeliminasi pemimpin mereka. Mossad sedang menghubungi para pemimpin dan mengatakan, Anda ada dalam daftar hitam. Anda punya pilihan, keluar sekarang, bergabunglah dengan rakyat, atau Anda akan mati. Dan mereka hanya menanggapi hal itu dengan mengatakan, saya akan pergi. Apakah Anda juga akhir-akhir ini mendengar hal seperti itu di luar sana? Ya, tentu saja. Ada intelijen waktu nyata yang melacak dan menyingkirkan para pejabat ini di balik layar. Serangan terhadap Khatib adalah operasi intelijen gabungan Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang pimpinan Iran dan tim pendukungnya. Itulah sebabnya serangan kemarin di Teheran menargetkan pasukan yang terkepung, yaitu pasukan infanteri darat. Mereka adalah individu di jalanan yang mengoperasikan pos pemeriksaan untuk benar-benar menanamkan rasa takut pada masyarakat agar mereka tidak keluar rumah. Itulah yang dihindari Amerika Serikat dan Israel. Mereka ingin rakyat Iran bisa menyampaikan pendapat secara damai. Awal tahun ini kita melihat penindasan yang diperintahkan otoritas dan pasukan di lapangan. Sistem intelijen waktu nyata ini mengidentifikasi individu dan dalang penindasan demonstran, lalu mengeliminasi mereka lewat serangan udara. Jadi Hansel, bisakah kamu lanjut seperti ini? Terima kasih Trey. Donald Trump menyebut pekan ini Iran berbicara dengan pihak kita dan ingin membuat kesepakatan. Brian mengatakan Menteri Luar Negeri Iran bertukar pesan dengan ISOF dan ISOF mengumumkannya, tapi dia membantah melakukannya. Baiklah, kami lebih percaya pada pemerintahan Trump daripada Iran. Apa kebenarannya di sini? Orang Iran bilang tidak menargetkan warga sipil, tapi kami baru dari apartemen tempat 2 lansia dibunuh.
Serangan amunisi klaster diklaim tak menargetkan Teluk, namun negara-negara ini diserang tiap hari. Mereka menyangkal menanam ranjau di selat atau mengancam wilayah, tapi tetap menembakkan rudal ke kedutaan Amerika Serikat di Irak serta meluncurkan drone dan rudal lewat proksi. Milisi Syiah lokal sering kami dengar dari rezim Iran, tetapi itu berbeda dengan kenyataan. Mereka harus menyangkal secara internal bahwa mereka mencari kesepakatan dengan Amerika Serikat. Tapi sekali lagi, kita harus mengingat periode sebelum perang. Sebelum operasi Epic Fury, utusan Amerika Steve Witkoff rutin berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran. Jadi wajar jika mereka masih berkomunikasi sekarang. Tapi Trey, kepala intelijen itu, Khatib, punya peran ganda. Dia adalah Menteri Intelijen dan sebagian bertanggung jawab kepada Garda Revolusi IRGC. Dia memimpin banyak serangan yang terjadi. Dan juga intelijen buatan atau penargetan sipil. Apakah ada bawahan yang berperan seperti itu sekarang? Iran telah bersiap jika para pemimpinnya jadi target serangan. Apakah sudah ada yang siap menggantikan posisi tersebut? Namun mengingat catatan kekerasan mereka, hal itu sangat berarti. Sel-sel tidur di seluruh dunia beraksi atas nama Iran untuk terorisme, mendapat perintah langsung dari tokoh seperti Ismail Khatib. Pejabat ini mengatakan kepada saya, berikut kutipan pejabat tinggi Israel yang dia sampaikan. Pria ini memiliki darah orang Amerika di tangannya. Jaringannya menargetkan pejabat Amerika saat ini dan mantan termasuk Presiden Donald Trump. Dan sekali lagi, ini menunjukkan betapa berbahayanya individu-individu ini. Mereka dapat menyerahkan tongkat estafet ke pejabat lain di Teheran untuk melanjutkan aktivitas dan kemungkinan besar akan dilakukan. Pejabat Israel mengatakan kepada Fox News ini adalah upaya perburuan. Mereka akan memburu para pejabat ini dan saat yang tewas digantikan, Agen intelijen Amerika dan Israel akan memburu mereka setiap hari jika terhubung internet. Ini akan mempersiapkan jalan bagi rakyat Iran untuk bangkit begitu mereka memiliki peluang yang masuk akal untuk berhasil. Dan pada akhirnya, orang-orang yang sedang menunggu untuk mengambil alih jabatan itu akan berkata, saya tidak mau pekerjaan itu, saya bisa mati. Semoga saja. Baiklah, terima kasih banyak. Sahabatku Trey, sekarang kita bersama Steve Harrigan di perbatasan Armenia-Iran yang melaporkan dampak hubungan Presiden dengan NATO terhadap operasi ini. Steve Bryan, Presiden berbicara. Sementara itu, serangan terhadap posisi-posisi Iran di Selat Hormuz meningkat di Selat Hormuz. Angkatan Udara menggunakan bom anti-bunker seberat 5.000 pon yang dipandu GPS terhadap rudal anti kapal di wilayah tersebut. Beberapa target yang terkubur atau di lokasi yang diperkuat telah dihancurkan dalam 24 jam terakhir, seperti yang Anda sebutkan. Presiden mengkritik sekutu NATO karena kurang membantu menjaga selat tetap terbuka. Berikut Presiden Trump, kekuatan. Kami sebenarnya tidak butuh bantuan, sama sekali tidak. Kami telah menghancurkan angkatan laut dan angkatan bersenjata mereka dalam segala hal. Angkatan udara mereka sekarang sudah dimusnahkan. Mereka tidak punya angkatan udara dan tidak punya angkatan laut. Saya rasa NATO sedang melakukan kesalahan. Saya sudah lama bilang, saya bertanya-tanya apakah NATO akan ada untuk kita. Itu saja. Itu ujian besar. Kita tak butuh mereka, tapi mereka seharusnya ada. Presiden juga menyoroti bahwa Amerika Serikat telah mengirim ratusan miliar dolar bantuan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia. Eropa tak mengirim kapal penyapu ranjau saat konflik dengan Iran. Teman-teman, saya kembalikan ke kalian. Terima kasih banyak, Steve. Sementara itu, hanya untuk melengkapi apa yang dia katakan, sejauh ini Prancis mengatakan, ya, kami akan ikut serta setelah konflik berakhir. Tidak perlu. Terima kasih. Menurut Lindsey Graham, Presiden tidak pernah semarah ini seperti saat Jepang. Dan yang lain mengatakan kami tidak akan melakukan itu untuk membelamu. Mereka bilang butuh persiapan. Sekarang menyerang kita, tapi kamu harus siap karena alasan intelijen yang tidak bisa kami sampaikan. Ancaman utama selama 40 tahun terakhir kini ada di sini. Semua minyakmu dari sana, dan kamu melihat ini terjadi. Jadi bagaimana kalian akan mendapat manfaat dari situasi ini? Sekarang kamu, aku bisa saja bilang, lihat, akan butuh beberapa hari untuk menyiapkan kapal perusaku. Aku paham, tapi menolak hal itu, kita sebenarnya bisa pergi. Hanya 3% minyak dari sana. Yang tidak membayar Jepang, Eropa, atau sekutu regional seperti Jepang mendapat 90. 5%, 9%. Perlu dicatat bahwa tidak selalu seperti itu.
Presiden awalnya mendesak negara-negara itu agar kita bisa mengisi ulang di pangkalan mereka. Disitulah semuanya bermula, dan saat mereka menolak, itu membuat mereka marah. Dia bilang, oke, kalian setidaknya bantu kami di perang, tapi tidak mau terlibat atau dukungan publik. Sekarang, dia lebih menganggap ini sebagai ujian. Lihat saja operasi di darat. Orang-orang Israel dan pemerintah Zewa tidak butuh bantuan. Kami sudah menghancurkan mereka. Tapi, sekarang ini menjadi ujian. Negara-negara ini yang biasanya menerima dukungan keuangan dari kami, E não esquecemos as tropas. kami juga mendukung siapapun yang berjuang untuk negara kami.